Rahmatun Hasanah, Ibu Direksi Melinda Ayu Dinanta Dewi, Bapak CEO Raihan Hirdiansyah, dan Manajer Operasional Adinda Asti Septianingrum, Ibu Staf Amanda Dwika Nuzulia yang berkenan hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Raffi Hani Firdaus selaku moderator pada hari ini. Kami bertiga adalah perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan di sebelah sini ada saya Anissa Adi Salsabila selaku presenter. Saya Rizky Ramadhani selaku presenter. dan di sini kami juga ada mengundang salah satu warga. Saya Nazila Nafisa sebagai warga. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang konflik yang terjadi antar perusahaan PT Angin Ribut dan juga Perdesaan yang sangat relevan untuk mendukung strategi perusahaan agar mengurangi limbah yang memberikan dampak buruk bagi warga desa. Pencemaran limbah industri di wilayah operasional PT Angin Ribut telah menjadi isu yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya yang dapat dirasakan masyarakat setempat dalam bentuk kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, serta konflik sosial yang berkepanjangan. Nah, menurut warga sekitar, dampak yang terjadi belakangan tahun terakhir ini apa aja sih? Dampak itu yang terjadi ada dua. Yang pertama itu dampak lingkungan. Data menunjukkan bahwa limbah cairan dibuang ke sungai atau sumber air bisa menyebabkan air menjadi beracun. pH air yang dibuang itu 2,5, jauh di bawah standar 6-9. Ini berdampak pada kualitas air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan minum. Emisi gas atau debu dari pabrik dapat mencemari udara, membuat kualitas udara menurun. Terus, kandungan logam berat mengakibatkan penurunan kesuburan tanah dan akibatnya hasil pertanian menurun dan tanah menjadi sulit digunakan untuk bercocok tanam. Bahkan potensi hasil panen berkurang hingga 30%. Lalu ada dampak kesehatan dan sosial. Yang pertama ada gangguan ekonomi. Pencemaran lingkungan dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata. Kemudian ada kehilangan akses sumber daya. Masyarakat jadi kehilangan akses ke air bersih atau tanah yang subur. Ini membuat mereka harus mencari alternatif yang bisa menambah biaya hidup sehari-hari. Jadi ada rekomendasi solusi dari kami. Yang pertama di jangka pendek 1-3 bulan, yaitu remediasi tanah dan air yang tercemar sebanyak 10 juta. Dan yang kedua ada pemasangan alat pemantau udara dan air sebesar 50 juta. Kemudian ada jangka menengah 4-8 bulan, yaitu edukasi dan kesadaran lingkungan sebesar 80 juta. Kemudian ada program kompensasi dan kesehatan dengan anggaran sebesar 150 juta. Lalu monitoring berbasis digital dengan anggaran 100 juta. Kemudian yang terakhir ada jangka panjang 9-12 bulan, yaitu dengan anggaran 700 juta. Kemudian ada program CSR sebanyak 150 juta. Solusi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada penelitian ini, kami mahasiswa UMKT menemukan langkah efektif yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi limbah, yaitu land manufacturing sebagai strategi utama pengurangan limbah. Langkah-langkah land manufacturing yang mencakup berbagai aspek efisiensi. Yang pertama, identifikasi dan eliminasi pemborosan. Yang kedua, implementasi 5S untuk pengelolaan tempat kerja. Yang ketiga, continue improvement atau kaizen. Yang keempat, just in time untuk pengelolaan bahan baku. Yang kelima, pencegahan produk cacat. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sekian informasi dan solusi dari kami mahasiswa UMKT. Bila ada pertanyaan ataupun sanggahan, silahkan dapat disampaikan. Baik, silakan Ibu Manajer. Saya selaku sebagai manajer PT Angin Ribut ingin bertanya kepada kalian, apa saja sih bukti dan keluhan yang kalian dapat setelah melakukan penelitian pencemaran lingkungan yang terjadi pada saat ini, agar kami juga dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Pada penelitian ini, kami telah melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. Kami melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa, tokoh masyarakat, dan perusahaan sebanyak 15 orang. Lalu melakukan survei kuantitatif melibatkan 150 kakak. Lalu melakukan observasi lapangan dan melihat dampak dari limbah dan melakukan analisis data. Silahkan Ibu Direksi.
Perkenalkan, saya selaku Direksi Perusahaan PT Angin Ribut. Saya ingin bertanya, berapakah total anggaran yang diperlukan untuk mengimplementasikan semua solusi yang diberikan? Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Total anggaran yang diperlukan untuk implementasi solusi strategi adalah 1,38 miliar. Apakah jawaban bisa diterima? Baik, saya sebagai Direktur PT Angin Ribut ingin bertanya terkait estimasi anggaran. Apakah estimasi anggaran sebesar 1,38 miliar mencakup semua kebutuhan atau masih ada biaya tambahan yang belum diperhitungkan? Anggaran sebesar 1,38 miliar mencakup kebutuhan utama seperti pembangunan IPA, pemasangan alat pemantau, dan program CSR di lingkungan. Namun biaya operasional dan pemeliharaan rutin belum sepenuhnya diperhitungkan. Baik, saya selaku staf di perusahaan PT Angin Ribut ingin bertanya, bagaimana cara terbaik untuk melibatkan pihak pemerintahan dalam mediasi antara kami dan masyarakat? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama ada identifikasi pihak yang tepat, dan yang kedua ada ajukan permohonan mediasi secara resmi. Yang ketiga, siapkan data dan bukti pendukung. Yang keempat, libatkan pemerintah sebagai mediator netral. Dan yang kelima, susun forum dialog tiga pihak. Yang keenam, sediakan rencana dan komitmen nyata. Yang ketujuh, gunakan regulasi sebagai dasar. Dan yang ke-8, berikan kepercayaan pada pemerintah sebagai otoritas. Yang ke-9, komunikasikan hasil secara terbuka. Dan yang terakhir, jadikan mediasi sebagai komitmen jangka panjang. Terima kasih. Oke, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Perkenalkan, saya CEO dari perusahaan ini. Nah, bagaimana kalian bisa meyakinkan saya untuk mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat? Baik, izin menjawab. Dengan Bapak mengeluarkan anggaran sebesar 1,38 miliar, Bapak bisa mendapatkan kembali nama baik Bapak yang sudah tercemar akibat pencemaran limbah tersebut di area desa. Selain itu, Bapak juga bisa dapat membawa pemerintah untuk berperan sebagai investor, karena dengan adanya peran pemerintah dalam hal ini dapat mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, pencemaran limbah memerlukan penanganan yang terpadu yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan juga pemerintah. Pemerintah juga dapat mengawasi produksi yang terjadi dengan adanya aturan serta undang-undang yang jelas. Baik, segini dulu aja diskusi dari kami mahasiswa UMKT. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.